Saudara, tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengaku tak gentar dengan rencana tim pemenangan Ganjar Mahfud yang akan menghadirkan Kapolda di sidang MK. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina menegaskan jika tim hukum TKN Prabowo Gibran telah siap berperkara di Mahkamah Konstitusi, termasuk menghadapi saksi-saksi dari PDI Perjuangan yang salah satunya adalah seorang Kapolda. Sylvester menilai jika saat ini jabatan seseorang tidak membuat kesaksiannya bisa lebih kredibel di mata hakim Mahkamah Konstitusi jika tidak disertai bukti pelanggaran yang kuat dan valid. Masalah kalau memang ada Kapolda yang mempunyai bukti, ya kan, yang bisa pelanggaran itu beliau punya bukti, bagi kami sih nggak ada masalah. Tapi kami sampai saat ini belum bisa intinya memperkirakan bahwa benar-benar Kapolda ini mempunyai bukti yang valid dan akurat. Apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi rencana tim hukum Ganjar Mahfud yang akan menghadirkan seorang Kapolda untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kapolri menyebut harus ada bukti kuat untuk membawa seorang Kapolda menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilu di MK. Hingga saat ini Kapolri mengaku masih menunggu siapa nama Kapolda yang akan dihadirkan tim hukum Ganjar Mahfud. Harus ada buktinya. Berarti kalau dipanggil MK diizinin ya Pak? Ya kita lihat Kapolda ini apa. Pak, dari Kan harus bisa dibuktikan. Artinya belum ada komunikasi juga ya Pak, Kapoldanya siapa dari Kapolri ini? Saya justru menunggu namanya siapa, ya. Rencana menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi muncul dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Tim hukum Ganjar Mahfud menyebut tengah menyiapkan saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang gugatan hasil pemilihan Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi nanti, salah satunya seorang Kapolda. Ya, saya tidak mau menyebutkan namanya lebih dulu, tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal, ya, bagaimana kita akan menampilkan semua saksi-saksi dan ahli yang akan kita ajukan nanti. Artinya Kapolda aktif? Tunggu aja sampai sidang di MK. Lantas siapakah Kapolda yang akan dijadikan saksi dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi dari pihak TPN Ganjar Mahfud? Dan bagaimana pula sebenarnya prosedur menghadirkan seorang Kapolda aktif dalam sidang MK? Kita bahas sore hari ini bersama Emrus Sihombing, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Arianto Sutadi, dan dosen STHI Jentera Bivitri Susanti. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Selamat sore. Saya mau ke Pak Emrus terlebih dahulu. Pak Emrus, jadi ini kan Kapolri menunggu nih siapa nama Kapolda yang akan dihadirkan rencananya oleh tim TPN Ganjar Mahfud. Jadi ini akan dibocorkankah sekarang namanya siapa? Baik. Yang pasti kita sedang bekerja keras untuk mengumpulkan fakta, data, dan bukti hukum. Dan termasuk para saksi tersebut, karena bagaimanapun kalau ada suatu kasus, ada fakta hukum, ada data hukum, maka tentu disertai juga para saksi-saksi. Nah, para saksi tersebut tidak sekedar hanya katakanlah seorang pejabat tertentu di kepolisian, tetapi para pihak yang menjadi saksi kita akan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini merupakan suatu paket daripada keseluruhan, karena memang tim
tim hukum kita sedang bekerja keras. Tapi Dan sebenarnya kita- sudah ada belum sih yang sudah siap begitu? Polisi yang aktif gitu ya, sosoknya sudah ada, namanya sudah ada dan mau menjadi saksi? Baik, itu kan dikatakan tadi di opening kita oleh Pak Todung, semua para saksi kan kita ajukan. Oleh karena itu ada waktunya yang tepat nanti bahwa nama para saksi itu akan kita sampaikan di Mahkamah Konstitusi, apapun jabatannya. Karena menurut kami bahwa para saksi itu adalah suatu kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia ketika ada keterkaitan dan diduga mengetahui suatu kasus tertentu. Jadi sebagai warga negara yang baik, siapapun itu status sosialnya, maka ketika diajukan menjadi saksi dalam suatu penegakan keadilan dan kebenaran, saya kira kita bertanggung jawab untuk hadir di dalam suatu suatu proses hukum. Masih dikumpulkan ya, belum diumumkan juga siapa nih kira-kira bocorannya. Kalau gitu Mbak Bivit, kemarin kan Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah berkomentar juga ya, bahwa kita juga tunggu nih namanya siapa, dan kalau benar memang mau menjadi saksi harus ada bukti yang kuat. Mbak Bivitri, sebenarnya ngelihat dari pernyataan Pak Kapolri ini apa sih yang dilihatnya? Ya, kita juga belum tahu ya, barangkali mesti tanya ke Pak Kapolri sendiri. Tapi yang jelas begini, justru kan kehadiran saksi itu untuk meyakinkan hakim tentang suatu peristiwa hukum yang sedang diperiksa di dalam sebuah pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Jadi masalah bukti kuat atau tidak, ya nanti terserah hakim, dan yang penting saksinya datang dulu ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya itu dulu yang harus dipahami bersama. Jadi bukan yang harus kita lihat itu memang bukan jabatannya, bukan juga misalnya kalau barangkali ada publik yang terkecoh, kalau polisi nggak boleh pokoknya ikut-ikutan dalam pemilu, bukan itu. Karena saya menduga yang ingin dibuktikan adalah soal keterlibatan aparat, karena kita berbicara soal dugaan kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi kalau hadir sebagai saksi, meskipun ini perkaranya adalah perselisihan hasil pemilihan umum, itu bukannya tidak diperbolehkan, boleh saja tentara kah atau polisi kah, beda dengan yang namanya hak untuk dipilih maupun hak memilih. Karena ini adalah kewajiban untuk hadir sebagai saksi bila dipanggil. Nah, persoalannya adalah apakah nanti atasannya itu mengizinkan atau tidak. Karena pada 2019 sebenarnya saya ingat betul waktu itu tim hukumnya Prabowo ketika itu juga ingin menghadirkan salah seorang aparat negara begitu ya. Tapi mereka meminta supaya yang memanggil adalah Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak mungkin ada upaya menghalang-halangi dari seorang yang masih aktif itu dari atasannya. Karena kita paham dalam struktur aparatur pemerintahan kah, aparatur kepolisian, tentara itu sangat struktural. Apa yang boleh atau tidak boleh itu sangat tergantung pada atasannya. Dan bisa saja kalau memang nanti membahayakan korps, bisa saja tidak diizinkan. Nah, tapi kalau ada surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi, maka nanti wajib hadir. Cuma waktu 2019 itu tidak mau dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita memang tidak hadir juga atau tidak dihadirkan juga ya berarti pada saat itu? Waktu itu sih tidak dihadirkan, tapi banyak alasan ya. Karena kita harus ingat, kan perkara di MK itu cuma 14 hari. Jadi MK biasanya juga akan membatasi kalau jumlah gitu Mbak Bivit, kalau misalnya ahli. kira-kira nih ya, kira-kira kalau melihat situasi yang sekarang mungkin nggak tuh dihadirkan? Ya saya nggak tahu, tergantung dari Mahkamah Konstitusi. Saya tidak bisa memperkirakan karena belum pernah ada presidennya yang seperti ini. Masih belum ada presiden yang bisa menghadirkan begitu ya, atau dihadirkan begitu? Bukan, artinya apakah Mahkamah Konstitusi bisa mengirim surat resmi? Kalau menghadirkan atau tidak, saya kira tergantung pada tim kuasa hukumnya yang siap gitu ya, dalam hal ini Ganjar Mahfud. Apakah sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan atasannya, dengan orangnya, itu juga kemungkinan kedua yang tidak perlu membutuhkan panggilan dari Mahkamah Konstitusi. Oke, kalau gitu Pak Arianto sebenarnya gimana sih prosedurnya jika tadi ya tim TPN Ganjar Mahfud ingin menghadirkan, kalau benar tadi itu adalah polisi aktif begitu untuk dihadirkan ke dalam sidang, itu gimana biasanya prosedurnya? Itu prosedur biasa saja seperti pembengkelan saksi biasa. Boleh nggak itu Pak tapi? Boleh. Yang menentukan saksi perlu dihadirkan sidang itu adalah hakim.
Kalau hakim itu butuh kesaksian yang dihadirkan, dia akan memanggil. Dan panggilan pada saksi itu dalam persidangan di MK biasa saja. Saya dulu juga pernah itu ada gugatan dari mana gitu ya, kemudian kita dipanggil sebagai saksi, ya kita hadir aja, nggak usah izin dari Kapolri. Apalagi seperti ini sekarang ini. Ini masalahnya cuma harus diperjelas gini. Tadi kan mengatakan asal ada bukti dan sebagainya. Itu maksudnya bukan saksi itu nanti dipanggil kemudian terlibat Maksudnya dalam... tidak ada izin berarti langsung datang aja gitu? Kan bukannya resaan sama atasan? Tidak ada prosedur izin kalau untuk saksi, pemanggilan saksi itu. Karena itu kan pemanggilan dari pengadilan itu sudah sah ya, sesuai dengan prosedur hukum gitu. Jadi itu pada individu orang yang dipanggil itu, dan saksi yang dibutuhkan itu adalah pasti yang tadi dikatakan Pak Emrus tadi, yang mengetahui, mendengar dan melihat dan sebagainya, atau yang tahu, dan itu yang itu pasti masuk dalam gugatan. Nah dari situ kalau misalkan di dalam gugatan disebut, oh ini Pak Kapolda tahu dan sebagainya, nah, sehingga hakim kan pengen butuh kepastian. Nah, dia pasti panggil Kapolda itu, dan untuk Kapolda hadir apa tidak harus izin Kapolri. Kapolri nggak akan mungkin akan melarang, jangan izin. Emang dia apa itu kalau dalam prosedur hukum itu tidak ada kekhususan untuk seorang pejabat. Kalau memang dibutuhkan hukum ya dia harus hadir. Harus hadir kalau memang dibutuhkan hukum dan tidak perlu izin. Tapi pertanyaannya kesulitannya apa nih kalau misalnya tadi dikatakan sebenarnya tidak ada kesulitan, tapi pada saat prakteknya ada atau enggak, dan bagaimana juga nanti dengan nasib Kapoldanya jika menjadi saksi nanti. Tetap bersama kami di Kompas Petang, nanti kami akan kembali lagi. Rencana yang dilontarkan kalau ada Kapolda yang rencananya akan dihadirkan dalam saksi di MK nanti begitu ya. Nah kalau gitu sampai dengan sekarang setidaknya aja ada hambatan nggak sih untuk menghadirkan Kapolda ini sebagai saksi? Bagi kami tidak ada hambatan siapapun yang kami ajukan menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Karena kami berbasis kepada berpikir induktif. Artinya apa? Kami tidak, pertama bukanlah kami langsung sianu saksi, bukan. Tetapi atas dasar fakta, data, dan bukti hukum. Sehingga kami mengambil suatu berpikir induktif bahwa saksi adalah sianu dalam kasus-kasus yang terjadi. Oleh karena itu sampai sekarang kami tidak mengalami suatu katakanlah hambatan atau masalah dan lain-lain. Di dalam pengumpulan data kami, di dalam depth interview kami dengan para pihak, justru banyak tokoh yang mengatakan mereka siap menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami sangat optimis dan kami tidak mengalami suatu kesulitan. Sebagaimana juga dikatakan Pak Haryanto tadi, bahwa sangat tergantung nanti bahwa hakim di Mahkamah Konstitusi ketika kami ajukan para saksi siapapun itu, karena para saksi itu belum tentu terkait dengan jabatannya, tetapi bisa saja itu karena sebagai individu. Nah sekarang kami tawarkan ke Mahkamah Konstitusi nanti para saksi itu, kami mengharapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memanggil semua saksi-saksi yang akan kami ajukan. Demikian. Kalau ada harapan untuk supaya MK membagi saksi-saksi yang diharapkan oleh nanti pelapornya dalam hal ini adalah TPN Ganjar Mahfud, Mbak Bivitri, gimana sih kalau gitu menghadirkan saksi supaya bisa hadir, tidak ada hambatan? Ya, jadi begini, kita kan harus membaca ini semua secara politis ya. Kalau secara normatif, tentu saja nggak bisa ada hambatan, tidak perlu izin. Tadi Pak Haryanto bilang ya? Iya, tapi kan itu normatif. Kita harus membaca situasi bahwa pemilu kali ini memang luar biasa sekali aspek politiknya. Dan dugaan yang saya duga, dan ya sebenarnya cukup pasti kalau memang Kapolda ya, yang ingin dibuktikan melalui kehadiran saksi yang diinginkan ini adalah dugaan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, yang artinya terstruktur dan sistematisnya itu juga akan melibatkan keseluruhan institusi, bahkan sampai kepada presiden. Karena itulah sebenarnya yang tengah dibicarakan belakangan ini, bagaimana kekuasaan seorang kepala pemerintahan dan kepala negara itu disalahgunakan, kan dugaannya begitu ya, disalahgunakan sehingga aparatur sipil negara maupun kepolisian maupun tentara, dugaannya begitu, itu bisa dikerahkan untuk meminta atau menyuruh. Artinya bisa dengan kata lain belum tentu Kapolri ini memberikan ACC. Dalam artian bisa dibilang bahwa belum tentu nanti Kapolri akan memberikan ACC
dengan kondisi Iya. politis saat ini seperti tadi Benar. Mbak Bivit bilang? Benar, soalnya benar sekali. Jadi begini, tentu saja nggak ada yang mengatur dalam hukum acara MK misalnya tidak boleh seorang pun melarang gitu ya. Tapi kan dalam kenyataannya, dalam relasi kuasa antara kita dengan atasan kita, bahkan di kantor biasa pun pasti akan ada. Anda nggak boleh cuti atau Anda nggak boleh apa gitu ya. Relasi kuasa itu pasti ada. Nah, jadi saya kira membacanya dalam situasi itu nggak bisa dibaca secara normatif saja, dan karena itu mungkin saja ada tantangan-tantangan. Makanya saya juga bingung kenapa masalah ini dibuka duluan. Mungkin ada tujuan lainnya, tapi biasanya hal seperti ini memang tidak diungkapkan terlalu gamblang sampai hari H-nya nanti, supaya tidak ada hambatan-hambatan yang sifatnya relasi kuasa tadi, supaya nanti kesaksian Bisa lancar sampai nanti menghadirkan gitu maksudnya ya? Betul. Oke, kalau gitu Pak Arianto kalau tadi bilang oke sih kalau secara kertas mungkin tidak harus ada izin begitu, tapi ya secara nanti prakteknya belum tentu semudah itu Pak Arianto. Enggak, saya tuh bukan normatif ya, bukan teori, bukan. Ini masalah Pilpres pemanggilan juga ya, ini, Pak Arianto? ini kan masalahnya kan masalah praktek hukum gitu. Dan saya juga pernah jadi saksi di sana itu. Pilpres Begitu ya? dipanggil di MK, nggak ada problem. Termasuk nggak Pilpres pakai nggak tuh izin. Pak? Nggak tahu saya kalau yang Pilpres. Tapi ini kan kita kan apapun ya bunyinya. Ini pelanggaran pemilu, kan itu masalah pelanggaran hukum kan, bukan politik gitu. Yang akan dibuktikan di Mahkamah Agung itu MK itu adalah masalah Karena untuk pelanggaran membuktikan hukum. kecurangan tadi terstruktur, sistematik dan masifnya. Ya, bunyinya sekarang kecurangan ya. Nah, tapi kan pelanggaran hukum itu namanya. Pelanggaran hukum itu butuh saksi. Saksi itu siapa? Orang yang melihat, mengetahui, dan mendengar, dan sebagainya. Dipanggil ya datang nanti, tinggal menerangkan apa yang ada gitu. Kapolda mana? Ya Kapolda mana yang ditunjuk oleh hakim di dalam kasus yang sedang ditangani itu. Kan perkara ini kan kalau pelanggaran kecurangan, kecurangannya di mana, buktinya apa, terus di mana keterlibatan daripada saksi-saksi, nah baru nanti ditunjuk nanti, oh Kapolda ini dulu pernah ngomong gini atau apa gitu. Dipanggil pasti yang ada kaitannya dengan kasus yang diajukan dan sedang dibahas. Itu aja. Jadi penafsiran ini saya pikir bukan masalah politis, bukan apa normatif. Ini masalah penegakan hukum. Hukum itu ada aturannya. Aturannya sudah jelas. Saksi adalah orang yang dipanggil hakim dan itu harus datang gitu. Dan untuk datang ke situ tidak ada harus izin dari Kapolri. Di dalam ketentuan dalam internal Polri tidak ada kalau orang datang saksi untuk persidangan itu harus izin Kapolri, tidak ada itu. Kalau datang untuk masalah pidana ataupun perdata, bukan perdata ya, pidana itu pasti datang tanpa harus pakai izin Pak Kapolri itu karena pertanggung jawabnya pribadi bukan kesatuan gitu. Kalau gitu Pak Emrus sampai sekarang kan setidaknya memang belum ada hambatan. Tapi kalau tadi meminjam kata Mbak Bivit bilang mungkin ada dugaan unsur politisnya di sana, belum tentu itu bisa hadir di MK saksi Kapoldanya ini. Ini gimana lantas? Baik, saya akan bicara dulu secara konseptual bahwa sebenarnya tidak ada fenomena hukum itu di ruang hampa berrelasi dengan fenomena lain termasuk politik. Tetapi kita bicara tentang hal itu kan serba debatable. Apa yang dikatakan Bu Fitri bisa kita benarkan. Apa yang dikatakan Pak Arianto juga dalam persoalan hukum bisa kita benarkan. Tetapi bagi kami sekarang adalah sejauh mana teman-teman hakim Mahkamah Konstitusi ketika kami mengajukan nanti para saksi, mohon supaya dipanggil semua tanpa ada suatu tekanan-tekanan politik atau kuasa atau relasi kuasa. Justru ini kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi tidak terjebak atau tidak terpengaruh oleh kekuatan politik. Oleh karena itu ketika kami nanti menawarkan siapapun para saksi itu, kalau memang para hakim Mahkamah Konstitusi adalah negarawan, mereka yang sudah selesai dengan dirinya, mereka tidak terkooptasi oleh kekuasaan, saya kira mereka wajib untuk memanggil para saksi tersebut. Oke, Kenapa? Karena dengan dipanggilnya para saksi tersebut menjadi terang benderang persoalan ini sehingga siapa yang melakukan kecurangan dari sudut kuantiti maupun dari sudut kualitas. Karena jadi kuncinya juga di hakim MK berarti ya? Iya, jadi kita mengharapkan hakim MK, teman-teman yang ada di sana bertindaklah negarawan dan memanggillah semua para saksi tersebut sehingga perdebatan-perdebatan yang sifatnya Bi Fitri katakan bahwa ada konteks politik, baru Pak Arianto dari konteks penegakan hukum, menurut pandangan saya benar, kuncinya adalah sekarang dari perdebatan dua tokoh kita ini bahwa di Mahkamah Konstitusi kita tunggu
konsekuensi mereka, ketegasan mereka supaya memanggil para saksi yang kan ajukan nanti di Mahkamah Konstitusi. Demikian. Oke, kalau gitu berarti Mbak Vivi tadi dugaannya bukan hanya muatan unsur politis, tapi juga tadi berani nggak nih Hakim MK-nya juga manggil? Ya, soalnya begini, kan kami mengamati karena mengajar juga hukum acara Mahkamah Konstitusi, termasuk hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, 2019 itu yang terjadi kan begini, 14 hari waktu untuk pembuktian secara keseluruhan. Nah, biasanya karena itu hakim juga akan membatasi jumlah saksi maupun ahli. Nah, kemudian itu saya ingat betul mereka sidang tuh sampai pagi, sampai jam 5 pagi tuh tahun 2019. Nah, setelah itu biasanya juga yang akan bertanggung jawab memanggil para saksi dan ahli adalah tim masing-masing paslon yang punya legal standing. Nah, kecenderungannya memang MK tidak mengeluarkan surat pemanggilan. Nah, itu waktu itu yang diminta, saya ingat betul, Prof. Denny Indrayana sebagai kuasa hukumnya Pak Prabowo waktu itu meminta supaya hakim yang memanggil gitu. Tapi waktu itu tidak dikabulkan oleh MK karena tata caranya memang karena waktu yang sempit juga tidak seperti itu. Langsung bahkan waktu itu disumpahnya aja rame-rame tuh. 10 orang rame-rame disumpah bareng-bareng gitu. Nah, jadi suasana seperti itu yang juga harus dibayangkan. Mudah-mudahan sih nanti ada perubahan karena Pak Soehartoyo ketua MK itu sangat progresif. Tapi kita belum tahu nanti seperti apa dinamikanya. Mbak Bivitri, terima kasih. Pak Emrus, terima kasih. Pak Arianto, terima kasih. Sehat selalu Terima kasih. semuanya, Bapak dan juga Ibu. Selamat sore Pak Arianto, Bivitri. Selamat sore.